Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu gratis. Anda akan mendapatkan video-video tentang bahasa Arab dan sejarah Islam hampir setiap hari. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan tentang peran umat Islam di dalam kemerdekaan dan juga perjuangan kemerdekaan ya. Dan juga di masa penjajahan. Oke, teman-teman jangan lupa tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Ya, teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah, ini dia suasana teman-teman sekalian. Masa perjuangan kemerdekaan ini terjadi di salah satunya di abad ke-19 ya, saat Belanda sudah benar-benar menguasai Pulau Jawa. Ini salah satunya yang paling menonjol adalah Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro, beliau ini adalah putra sulung dari Hamengkubuwono III, raja ketiga dari Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa kerajaan Yogyakarta merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram Islam yang terpecah menjadi dua. Yang satu menjadi Kesultanan Yogyakarta, yang satu menjadi Kesultanan Solo. Dan beliau ini merupakan ya, Pangeran Diponegoro ini merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono dan dari ibu R.A. Mangkarawati yang merupakan keturunan dari ulama yang dulu disegani di masa Mataram Islam. Semasa kecil Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo. Terkenal sebagai orang yang amat soleh, beliau selalu berusaha memperdalam soal agama untuk memperkuat imannya. Beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang tertarik oleh kepribadiannya sebagai orang yang sangat soleh. Beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Diponegoro lebih tertarik kepada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal eyang buyut putrinya, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V tahun 1522. Ketika itu Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danureja di bawah pengawasan residen. Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak mengangkat pengangkatan tersebut oleh residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujuinya. Perang Diponegoro terjadi tahun 1825 sampai 1830, berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran GPH Mangkubumi, pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua bernama Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, melawan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu.
salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Maja, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Kiai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kerabat dengan Diponegoro. Ibu Kiai Mojo, R.A. Mursila, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Dalam pertempuran-pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan semangat perang pasukan Diponegoro lebih tinggi, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi, dan sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Karena itu tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Ya, jadi di sini kita menyaksikan bahwa Belanda kalah ya oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya Sentot Prawirodirjo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai tahun 1829 tersebut, kira-kira 200.000. Oh ya. Sampai tahun 1829, kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Wah, Masya Allah. Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan di tempat perundingan tersebut, Diponegoro kemudian dibawa ke Manado pada tahun 1834, dipindahkan ke Makassar, dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia. Jadi beliau makamnya ada di Makassar ya. Sebagai penghargaan atas jasa Diponegoro dalam melawan penjajahan, di beberapa kota besar Indonesia terdapat Jalan Pangeran Diponegoro. Kota Semarang sendiri juga memberikan apresiasi agar nama Pangeran Diponegoro senantiasa hidup. Nama-nama tempat yang menggunakan namanya antara lain Stadion Diponegoro, Jalan Pangeran Diponegoro, Universitas Diponegoro, maupun Kodam 4 Diponegoro. Sampai pagi sampai malam. Nanti besok pagi doang. Celananya? Besok pagi. Masuk cepat. Nanti besok pagi. Oke teman-teman, pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tanggal 8 Januari 1955 menyelenggarakan Haul Nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro, sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro tanggal 6